Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Normalia dengan NPM 21125524. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak kelas 7 iman kepada para malaikat. Baiklah, langsung saja. Malaikat menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Di sini juga saya akan menyebutkan nama malaikat beserta tugasnya. Adapun yang perlu kita ketahui, malaikat ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Lalu ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Lalu ada malaikat Israel atau bisa dibilang dengan malaikat maut. Tugasnya ialah mencabut nyawa. Lalu ada malaikat Munkar dan Nakir, bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Lalu ada malaikat Raqib dan Atid. Ini adalah tugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Lalu ada malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Lalu ada malaikat Ridwan, yaitu bertugas menjaga pintu surga. Lalu yang selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama ialah selalu bertasbih di siang hari dan di malam hari, tak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Lalu mempunyai sifat malu. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan patung. Lalu yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat malaikat ya. Barusan tadi saya menjelaskan tentang malaikat kan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jin, iblis, dan setan. Nah, kata jin berasal dari bahasa Arab yang berarti menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat.
ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jin kafir dan jin muslim. Jin kafir yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Lalu Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Jin ayat 1-3 tentang jin mukmin. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut, sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia. Sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Sifat jin tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Diciptakan dari api yang sangat panas. Ada yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Yang selanjutnya, perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, kelakuan, dan perangai jin mirip manusia. Karena jin juga seperti manusia, mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang muslim dan yang kafir. Jin juga memiliki tingkatan iman, ilmu, dan amalan tertentu berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya serta paling luas dan paling banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti
takabur, ria, ujub, dan sebagainya. Namun bisa saja mereka mudah menerima teguran dan pengajaran. Sifat iblis dan setan. Lalu ada sifat iblis dan setan. Iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Lalu diciptakan dari api yang sangat panas. Angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis. Selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Adapun perilaku iblis dan setan ini mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan atau iblis senang jika manusia hidup menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam serta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia, sampai pada hari kiamat. Demikian berakhir pula penjelasan materi saya, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.